Kalau saya akan bilang mengingat kembali dosa-dosa Jokowi terhadap buruh. Dosa-dosa. Iya. Ada kawan-kawan buruh yang ditangkap. Yang lebih seram lagi waktu itu ada no work no pay. Nah, iya, undang-undang Cipta Kerja dijalankan, maka bisa saja serikat buruh bangkrut. Nah, yang paling disorot menurut saya ya, lahir Permen nomor 6 tentang pemagaman yang tidak digaji. Itu Dosa Jokowi bukan itu? iya, itu dosa Jokowi. Undang-undang Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja atau menghilangkan lapangan pekerjaan. Itu dosa Jokowi yang benar-benar sangat besar sekali. Jokowi sudah mengkhianati amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Serikat-serikat buruh di lapangan pabrik yang multi union, yang serikatnya ada 5-6. Kita bukan sibuk mengorganisasi, kita bukan sibuk berorganisasi, tapi serikat-serikat sekarang yang banyak di sana sibuk menjadi pelayanan dinas sosial. Nggak serem banget itu. Pasca Undang-Undang Omnibus Law, sebelumnya sudah ada PP 78, lalu kemudian di tahun 2020 muncul Undang-Undang Omnibus Law. Setelah itu, dari tahun 2020 hingga saat ini, banyak sekali regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang membuat dampak kepada buruh sendiri. Nah, kita akan bicara hari ini mengenai kondisi buruh dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Sebelum tergantinya pemerintahan yang baru. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu aktivis buruh yang cukup sudah expert di bidangnya, dengan Tekokom. Selamat datang Tekokom di channel Pustaka Buruh. Selamat datang juga. Terima kasih sudah ngajak saya ngobrol. Oke. Nah, kita akan ngobrol ya. Kondisi buruh pasca Omnibus Law yang dulu pernah dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2020 sampai sekarang itu kan sudah beberapa kali ada regulasi yang dikeluarkan, termasuk juga PP di bawah turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Lalu kemudian juga kita tahu beberapa kali berganti undang-undang, ada Perpu juga waktu itu, dan kita semua tolak, kita turun aksi segala macam. Nah, kalau pandangan Tekokom sendiri bagaimana? Melihat fenomena ataupun kondisi buruh dari Omnibus Law sampai sekarang? Yang pertama saya senang sekali ya segini diajak ngobrol tentang kondisi buruh gitu kan. Jadi menjelang lengsernya Jokowi, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi bulan Oktober kalau nggak salah bulan Oktober, kita berapa bulan lagi mungkin memang kita baik merefleksikan atau mengingat kembali. Kalau saya akan bilang mengingat kembali dosa-dosa Jokowi terhadap buruh. Iya, saya akan bilang itu dosa-dosa karena kita terdampak banget gitu ya. Itu betul banget gitu, di bawah kepemimpinan Jokowi kondisi buruh betul-betul sangat memprihatinkan kalau saya bilang kan, benar-benar di titik terendah gitu. Maka tidak salah kalau saya bilang mungkin kesempatan ini saya akan mengajak atau saya akan mungkin membicarakan dosa-dosanya Jokowi terhadap buruh, menolak lupa nanti. Jadi ketika Jokowi sudah lengser, kita akan mengingat terus apa yang dilakukan oleh Jokowi. Amanat dari paket kebijakan Jokowi yang berjilid-jilid, paket kebijakan ekonomi. Jadi ketika Jokowi dilantik menjadi presiden, ada paket kebijakan ekonomi Jokowi sampai nggak tahu 11 atau 12 jilid gitu. Nah, salah satu dari sana itu adalah lahirnya PP 78, itu berawal dari sana. Itu ada banyak, ada tentang tax amnesty, ada tentang pembebasan pajak untuk pengusaha dan yang lain-lain. Nah, salah satunya mungkin kita akan bahas adalah tentang PP 78. Nah, setahun Jokowi menjabat, dikasih hadiah lah kita PP 78 yang kita tahu bahwa PP 78 itu menghilangkan KHL gitu kan. Jadi upah dirumuskan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi di PP 78 kenaikan upah itu kalau seingat saya di bawah 11%.
di bawah 11%, ditolak banyak sekali kawan-kawan buruh yang nolak. Bahkan kalau tidak salah ada kawan-kawan dari ada kawan-kawan buruh yang ditangkap, dikriminalkan gara-gara dari itu gitu kan. Nah, oke, PP 78 jalan gitu, kenaikan upah buruh menurun. Ternyata itu nggak cukup buat Jokowi. Ya, tidak cukup gitu kan. Tapi di PP 78 saya sangat ingat banget itu PP 78. Ada juga pembahasan masalah tentang bonus, tetapi ada kata-kata dapat di situ. Pengusaha dapat memberikan bonus kepada pekerja berdasarkan keuntungan perusahaan. Mau sampai kapanpun nggak bakal dapat. Iya, karena tidak diwajibkan. Jadi kalau kita mau ngomong gitu, itu kan jadi kayak pemanis saja. Pemanis saja. Gitu. Isinya nihil itu. Gitu. Nah itu. Nah, setelah PP 78 ternyata nggak cukup buat Jokowi buat untuk memeras buruh dari sana. Itu lahirlah yang namanya Omnibus Law di 2020. Tapi sebelum itu seingat saya ada satu peraturan yang upah padat karya. Jadi untuk yang buruh yang bekerja di sektor padat karya, upahnya boleh dipotong. Itu ada aturan tentang itu. Tapi kayaknya kita berhasil menggagalkan itu. Gitu itu terus itu kan turunan ada Kepmen, ada PP banyak. Terus ada lagi yang di zaman pandemik zaman pandemik ada kebijakan tentang yang itu tadi upah lagi. Iya benar yang dipotong kalau tidak salah ya. Betul, boleh dipotong padat karya lagi yang jadi sektor. Jadi maksudku itu hanya mengingatkan bahwa sebelum Omnibus Law ternyata ada aturan-aturan lain yang memang itu adalah yang memang benar-benar nggak berpihak gitu. Nah, di tahun 2020 kayaknya ini kita bakalan semuanya ingat perjuangan Omnibus Law. Banyak banget. Iya kan? Sampai kita disekat-sekat mau aksi, kita disekat gitu kan. Berapa kali aksi, ingat nggak? Pasca Omnibus Law. Penolakan Omnibus Law. Penolakan Omnibus Law itu, waduh, berapa kali? Banyak kayaknya. Lebih dari 30 kalian kayaknya. Oh ya. Iya, mungkin ada sekitar 40 kalian. Karena dari Omnibus Law, walaupun itu ada kemenangan, ya kan, MA ketika digugat sama MA kan harus ada perbaikan. Betul. Ada perbaikan, tapi ternyata ya sama saja itu. Sama saja. Keluar Perpu kalau tidak salah. Iya, keluar Perpu dari masa itu. Tapi ternyata balik lagi kan MA menolak gugatan dari serikat-serikat buruh. Oh iya, MK kamu gitu. Iya MK di tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2022 atau 2023 deh pokoknya. Saya nggak ngomongin waktunya, tapi mungkin yang perlu kita omongin adalah dampak dari Omnibus Law itu sendiri. Iya betul. Ya kan, sudah jelas sekali. Dampak Omnibus Law itu adalah secara keseluruhan untuk rakyat Indonesia, bukan cuma buruh. Kalau kita mau ngomong kan ya. Adanya yang telep TV sekarang ada yang harus pakai STB. Itu dampak dari sana. RUU kesehatan itu dampak dari sana. Terus pajak itu dampak dari Omnibus Law sana. Tapi mungkin karena kita adalah buruh, kayaknya kita akan ngomongin tentang dampaknya terhadap buruh. Semua sudah tahu bahwa dengan Omnibus Law ada PP 35, PP 36 gitu kan. Yang pertama, mungkin kalau untuk buruh-buruh yang sekarang ini masih bekerja, yang sangat terdampak itu adalah pesangon. Dikuranginnya. Oh iya, betul. Nilai pesangon. Dan itu lumayan cukup besar. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan buruh, kalau sebelum Omnibus Law, pesangon yang harus dia dapat itu sekitar 125 juta. Yeah. Dengan Omnibus Law dia cuma mendapatkan pesangon sekitar 78 juta. Hilangnya banyak. Itu dampak buat kawan-kawan yang sekarang ini sedang bekerja. Ya, saya juga masih kerja sih. Masih kerja, nah itu kan kehilangan pesangon gitu kan. Nah, sama PHK. Yang lebih seram lagi waktu itu ada no work no pay. Nah, itu benar. Itu yang pandemik ya. Yang benar-benar kita tolak bersama-sama, yang penolakannya luar biasa. Wah, ini ngaco gitu. Ya, betul. Kita sakit tetap nggak dibayar. Gitu. Terutama pandemi kemarin. Luar biasa, ya betul. Iya kan? Itu benar-benar hampir semua pabrik kayak menjalankan itu. Gitu. Nah, apalagi untuk yang kerja, dampaknya adalah kemudahan PHK. Kemudahan PHK.
karena dari sana ada klausul yang menyatakan bahwa dan peran dari serikat itu dikebiri karena perusahaan bisa dengan mudah mem-PHK langsung dengan berhubungan dengan buruhnya. Itu ada beberapa kasus yang saya tahu itu perusahaan mem-PHK hanya dengan WA. Luar biasa sekali. Ya, gitu. Yang penting sudah diinformasikan. Betul. Kalau dulu waktu Undang-Undang 13 yang memang kita juga tolak juga undang-undang itu, gitu kan. Ada klausul bahwa PHK itu adalah jalan terakhir, gitu kan. Dan harus dibicarakan dengan serikat. Sekarang kan tidak perlu, gitu kan. Nah, mereka bisa langsung. Berarti peran serikat kan dikebiri di undang-undang ini. Nah itu yang menurut saya itu buat buruh selain dari jam kerja panjang, tapi yang paling berbahaya sekali kalau saya bilang undang-undang cipta kerja atau omnibus law itu di era undang-undang ini buruh tetap itu akan habis. Iya, undang-undang cipta kerja dijalankan, maka bisa saja serikat buruh bangkrut. Ya betul. Karena eranya buruh tetap hanya sampai di sini. Setelah itu kan perusahaan menjalankan kontrak outsourcing, magang dan yang lain-lain. Nah, yang paling disorot menurut saya ya, lahir Permen nomor 6 tentang pemagangan. Meskipun itu ada di Undang nomor 13, tapi ada Permen nomor 6 tentang pemagangan yang tidak digaji. Dan itu sampai sekarang ini banyak sekali direkrut dan tidak ada kontrak malah. Iya, karena magang. Dan tidak digaji. Tidak digaji, betul. Dosa Jokowi bukan itu? Iya, itu dosa Jokowi. Nah, ini saya ada pengalaman tentang pemagangan di Tangerang, di Kota Tangerang. Waktu itu ada salah satu, sebelumnya saya di Serikat Buruh, tapi 1 tahun ini saya sudah di Serikat Buruh. Saya sempat mengadvokasi tentang pemagangan di salah satu pabrik. Jadi buruh yang di sana hanya mendapatkan upah 60%, jam kerjanya sama. Iya betul. Negosiasi sama, nggak ada yang membedakan dia dengan ini. Saya diskusi ngobrol atau mediasi dengan dinas. Apa yang disampaikan oleh dinas adalah ini karena kerjasama dengan Pemkot. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari mengurangi jumlah pengangguran. Ini seakan-akan seperti apa ya? Dia beralasan mengurangi jumlah, tapi mengurangi jumlah pengangguran. Tetapi dia nggak nganggur pun digaji kecil. Nah, itu narasi ini yang dikeluarkan oleh pemerintah waktu kita nolak undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja. Kan mereka bilang undang-undang Cipta Kerja akan melahirkan 1 juta lapangan pekerjaan. 10 juta? 10 juta lapangan pekerjaan. Tapi buktinya sekarang, minggu lalu di media-media rame bahwa ada 6 pabrik tekstil di Jawa Tengah yang tutup. Belum lagi di pabrik yang lain. Maka ini pertanyaan ini kita balikin, undang-undang Cipta Kerja menciptakan lapangan kerja atau menghilangkan lapangan pekerjaan. Itu menghilangkan lapangan pekerjaan dengan kemudahan PHK, dengan pesangon yang kecil. Jadi terus apalagi sekarang kok mudah kok di PHK kan gitu. Perusahaan nggak suka dengan buruhnya. Saya sudah, kamu mau ganti nih status kalau karyawan tetap. Nanti ada banyak labor cost, ada banyak harus bayar ini diganti dengan status karyawan kontrak kan itu. Bahkan lebih ekstrim bahasanya, kalau memang kalian sudah tidak betah bekerja, silahkan kita bantu. Nah, itu. Jadi kan itu aneh sebenarnya, bukan aneh, itu yang harus kita buat ke pemerintah dengan undang-undang Cipta Kerja ini. Ya, betul. Belum lagi upah sekarang. Upahnya Kabupaten Tangerang 1,64%. Iya, saya ada bikin dokumentasi kenaikan upah dari tahun 2012 sampai tahun 2023. Di era Omnibus Law ini luar biasa sekali. Kenaikan upah rata-rata di bawah 4%. Bahkan tidak naik upah. Ya, betul. Kabupaten Tangerang nggak naik upah kan? Tahun 2000 pas COVID tidak naik upah. Betul. Nah, itu luar biasa sekali menurut saya. Dosa Jokowi yang benar-benar sangat besar sekali. Jokowi sudah mengkhianati amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Kesejahteraan rakyat nggak ada. Dengan gaji segitu kan nggak mungkin rakyat sejahtera. Hak untuk memberikan pendidikan. Dan luar biasanya sekali lagi adalah dia udah mau selesai nih, bukan ngasih kesejahteraan, tapi dia ngasih hadiah tapera.
Gila enggak? Potongan 2,5%. Ya. Kawan-kawan naik upah 1,60%. Minus dari mana itu hitung-hitungannya gitu. Tapi menterinya bilang banyak, ini kita sudah hitung, ini kita sudah kalkulasi segala macam. Terus rumah juga sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Lalu saya lihat kata Kementerian PUPR, perumahan terendah untuk subsidi itu 160 juta. Ya, tapi kan kalau 160 juta juga kan setiap zona kan berbeda sesuai dengan NJOP. Ya, kan nggak mungkin kayak contoh misalkan di daerah Tangerang yang padat kota gitu yang padat penduduk, nggak mungkin dong NJOP-nya rendah. Oh iya, betul. Nah itu misalkan 200 juta aja dipotong 2,5%, 2,5% udah kayak jakat. Nah kan kita harus mikir lagi sekarang, sebenarnya adanya tapera ini untuk apa? Apa sih sebenarnya dibalik tapera? Ada sesuatu, ada apa? Apakah buruh-buruh banyak nolak dong, serikat buruh banyak nolak. Mereka menolaknya apa? Karena ini rentan korupsi. Iya, betul. Ya kan? Lalu BPK mengeluarkan temuan nih bahwa tidak mungkin terjadi, itu terbantahkan. Lalu dibilang iurannya gede, 3%, 2,5%. Apakah kalau iurannya nanti diturunkan jadi 1% akan diterima? Jangan-jangan iuran 3% atau 2,5% itu adalah taktik dari pemerintah agar terjadi negosiasi dengan buruh. Lalu ketika jadi 1% diterima. Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh serikat buruh. Pokoknya nggak usah ditolak aja deh. Nah, gitu. Alasan itulah kenapa kan gitu kan? Pasti akan gitu. Kan sekarang menjadi pertanyaan gini. Di Indonesia itu buruh sulit sekali mendapatkan rumah. Betul kan? Itu gimana tuh? Ya, mahal sekali. Ya, mahal. Ya kan? Orang-orang Indonesia dapat rumah mungkin warisan dari keluarga, dari tinggal di rumah mertua, kontrak. Untuk beli rumah sendiri kan kita bisa tahu. Sedangkan kita tahu sendiri banyak sekali perumahan-perumahan yang kosong. Ini satu di Mutiara Pluit. Saya waktu itu kemarin diskusi ini sama kawan-kawan. Ada satu kawan yang memperhatikan di sekitar Mutiara Pluit itu ternyata ada 10 rumah yang kosong. Di hitungan dia. Karena orang bisa punya rumah, orang kaya bisa punya rumah 2 atau 3. Oh, iya. Jadi mereka yang awal mungkin untuk investasi begitu kali. Iya, maka kalau sekarang di sini adalah persoalan mungkin memang Kementerian PUPR atau developer sudah membangun banyak rumah, tapi harganya tinggi. Nah, orang seperti kita yang ekonominya minim, nggak mampu kita beli rumah. Logika saya ya. Kalau seandainya nih buruh kan dia gajinya sekitar ya katakanlah 4 juta, 4 juta dengan harga rumah 200 juta itu butuh berapa lama dia? Nah, gitu. Keuntungan itu untuk Sinarmas, Agung Sedayu Group. Ditambah lagi komisioner tapera katanya gajinya 42 juta. Nah, itu gitu kan. Nah, maka ya udah kalau menurut saya alasan apapun ya udah tolak, mau itu dipotong atau yang lain-lain tolak gitu. Karena kita orang miskin, bukan kewajiban kita memberikan subsidi kepada konglomerat Agung Sedayu, Sinarmas dan yang lain-lain. Itu bukan kewajiban kita gitu. Kalau mereka punya utang misalnya ke Bank Dunia atau kemana, itu urusan mereka gitu aja. Kita bagaimana caranya hidup sejahtera gitu. Versi kita sendiri. Kalau menurut Kokom sebetulnya gimana sih pemerintah tuh saat ini gitu loh? Mungkin katakanlah ya saya ambil dari tahun 2020 lah sampai sekarang. Ya, kalau kita lihat semua regulasi yang dikeluarkan, pikiran pemerintah itu apa sih sebetulnya untuk kita gitu loh. Tapi kan kemarin salah satu contoh menteri kemarin mengatakan bahwa kita ini nggak mungkin lah berbuat zolim kepada rakyat. Ya, saya punya anak cucu saya akan lihat. Masa iya saya mau memiskinkan rakyat segala macam. Nah, ya kalau kita lihat regulasinya dengan perkataan si menteri ini kan berbeda jauh nih. Jauh banget lah tentang apa yang disampaikan gitu. Nah, sekarang menurut Tekokom korelasinya apa gitu? Kalau bahasa saya selalu saat ini kita nih rakyat keumuman itu kalau buat pemerintah kita kayak anak tiri. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini adalah lebih mementingkan untuk investasi. Satu contoh, bagaimana caranya sekarang banyak investor menarik datang ke Indonesia.
di salah satu jalan tol ada di sana iklan bahwa berinvestasi di salah satu wilayah di Jawa Tengah, kami jamin kemudahan mendapatkan tanah, kami jamin buruhnya murah. Itukah yang disebut? Kami jamin buruhnya murah. Itu di billboard iklan, terus wali kotanya ada gambar wali kotanya. Astagfirullahaladzim. Itu yang dibilang bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat, narik investor. Oligarki lah ya. Tapi rakyatnya diperas. Itu sudah jelas, sudah jatuh jawaban kok. Saya tidak perlu menjawab dengan berbagai contoh. Dengan contoh iklan itu saja itu sudah jelas kok. Kemudahan mendapatkan tanah, upahnya murah. Itu sudah jelas sekali. Nah, lalu kita harus bagaimana? Nah, ini mungkin menjadi satu refleksi untuk kita semua. Ya. Gerakan. Ya, betul. Nah, semakin ke sini perlawanannya semakin lemah. Atau mungkin itu juga yang jadi satu bahan ini. Saya ingat sekali Luhut bilang, kalau mau aksi aja. Tadi saya mau nyebut nama itu, tapi saya agak gimana gitu. Kalau mau aksi aja silahkan. Iya. Saya memperhatikan banyak sekali elit-elit serikat buruh di media ngomong, kalau tapera tidak dipotong, kami akan melakukan mogok nasional. Kalau ini tidak ini, kami akan membawa massa ribuan atau sama. Tapi ada nggak kemampuan untuk mobilisasi dengan banyak? Mobilisasi massa besar. Ya, sekarang perlu kita menjawab masing-masing. Organisasi mana sih yang mampu memobilisasi anggotanya dengan luar biasa? Menurut saya sekarang enggak. Aksi terakhir tapera kemarin, 2 aliansi besar. Berapa kali aksi juga? Iya. Saya memperhatikan kemarin tanggal berapa? Tanggal 27. Mobilisasinya pada kecil semua. Pada rendah semua. Kan itu sebenarnya aku bukan mau menghujat gitu, tapi ini kan harus menjadi satu refleksi untuk kita semua. Kenapa setelah Omnibus Law berbagai macam turunan? Karena mungkin salah satunya itu perlawanan kita yang harus kita kembali evaluasi lagi. Ya. Apakah soal tapera ini sudah sampai ke grassroots, ke buruh-buruh yang hanya mereka kerja saja, atau hanya isu tapera ini hanya bunyi di tingkatan pimpinan level pabrik, yang di sana? Itu mungkin pertanyaan yang harus dijawab. Lalu yang kedua, apakah sebelum aksi, saya dulu ingat sekali ketika saya di organisasi, sebelum aksi itu kami ke wilayah, kami membuat diskusi di wilayah-wilayah, kami bikin selebaran, terus diskusinya rutin, kami bikin kepanitiaan di wilayah-wilayah. Setelah itu kami akan aksi di Jakarta. Mungkin sekarang apakah aksi-aksi yang sekarang dilakukan itu adalah instruksi elit tingkat atas, cuma kirim surat ke wilayah, ke DPC, DPD, ke pabrik, tanggal 27 atau tanggal 5 kita akan aksi. Terus yang di bawah, oh ya sudah menggugurkan kewajiban saja. Ajukan 100 untuk aksi ke perusahaan yang biasanya 20. Kan itu perlu menjadi satu evaluasi buat kita semua gitu. Di samping juga ada, mungkin kita perlu ngecek juga di pabrik itu sudah sudah sangat sulit sekali kawan-kawan buruh bergerak. Ya, karena mungkin saya nggak tahu ya kalau ini ancaman atau nggak, tetapi ketika kita mengajukan dispensasi misalkan, banyak banget segala macam, ini kita kebutuhan, kita lagi ada order, kita butuh orang banyak segala macam, ditambah lagi memang mungkin saya juga kurang paham, tetapi ada bahasa kayak semacam isyarat begitu. Lu kalau ikut aksi nggak potong gaji, lu di SP sampai ke PHK segala macam. Nah itu bagaimana tuh supaya ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga mobilisasi ke nasional atau ke Jakarta itu sulit. Di samping evaluasi mendalam di organisasi kita, apakah aksi dengan instruksi itu sekarang ini layak dilakukan gitu. Apakah ketika kita mau menaikkan satu isu di sana itu sudah sampai ke grassroots, ke kawan-kawan itu, sehingga kemarahannya timbul dan dia tahu aksi ini untuk apa sih, cuma karena kamu dispensasi ikut aksi cuma karena gitu doang. Nah ini kan penting. Nah di luar itu adalah bahwa ada faktor yang lain, yaitu perusahaan yang saat ini benar-benar sudah sangat ketat sekali.
Teman-teman mungkin yang tadinya mengerjakan satu pekerjaan sekarang 2 atau 3. Kalau ditinggal nanti sulit. Ketika saya hari ini mungkin ada korlap ya, korlap dia dispensasi, besoknya dia nggak dapat kerjaan, lalu dipindah, sehingga mau menjalankan pekerjaan organisasi nggak sulit. Saya daripada dipindah, terus ada lagi satu lagi PHK, ancaman PHK yang itu jadi ancaman, sama yaitu tadi ada kalimat sakti yang terus-menerus digaungkan oleh perusahaan, oleh serikat pun ikut-ikutan ngomong jaga sawah ladang kita. Itu sering banget itu. Ini ladang kita bersama, cari duit bareng bersama. Tapi sebetulnya mereka tahu nggak sih esensi sawah dan ladang bersama itu? Ya kan? Ya kalau esensi sawah dan ladang bersama itu ya bagi hasil, bukan diupah, kan gitu. Mungkin mereka nggak paham kali ya. Nah, narasi-narasi itu yang menjadi PR kita untuk bagaimana caranya kawan-kawan buruh nggak terpengaruh dengan narasi-narasi sesat. Itu kan narasi sesat, kata-kata saya jaga sawah ladang kita, nyari kerjaan susah sekarang mah, sesulit-sulitnya kerja masih lebih sulit lagi nyari kerjaan kan gitu. Kerja itu berpengaruh ke kawan-kawan. Padahal ketika dia kerja pun ya tetap ditindas gitu. Nah, kesadaran itu akan terbangun kalau penting tuh kesadaran itu terbangun kalau ada pendidikan, propaganda, dan serikat-serikat buruh, pimpinan-pimpinan serikat buruh tidak lelah melakukan pengorganisasian terus mengorganisir. Sekarang. Kan itu jawaban sekarang. Karena sekarang gini, dengan Undang-Undang 21 2000 yang diberikan kebebasan nih berdiri serikat 10 orang, itu alhamdulillah kita. Tapi kemarin katanya dinas mau berubah tuh, mau diubah. Iya benar, surat edarannya kacau banget. Nah, ada Undang-Undang 21 2000 yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mendirikan banyak serikat. Tapi ternyata regulasi itu pun tidak lengkap juga, sehingga sekarang serikat-serikat buruh di lepelan pabrik yang multi union, yang serikatnya ada 5-6, kita bukan sibuk mengorganisir, kita bukan sibuk berorganisasi, tapi serikat-serikat sekarang yang banyak di sana sibuk menjadi pelayanan dinas sosial. Nggak serem banget itu. Dinas sosial. Serikat buruh jadi dinas sosial. Kata saya apa? Serikat buruh berfungsi jadi programnya ya. Programnya itu nggak salah. Program ya? Programnya apa? Kami punya mobil loh, kami punya ambulan, kami ada kursus bahasa Inggris, kami ada pembagian sembako. Nggak lagi fokus ke tujuan kita mensejahterakan, akhirnya bersaing. Nah, lupa. Itu nggak salah, tapi apakah politiknya masuk atau tidak? Ya, betul. Sekarang mungkin teman-teman bisa ngecek lah di antara sekian banyak program atau tali asing misalnya, anggota yang habis melahirkan kita kasih kado segala macam. Politiknya nyampe nggak? Jangan-jangan ketika anggota diberikan seperti itu, anggota jadi berpikir serikat buruh ini udah kayak pertama pemadam kebakaran, kalau ada perusahaan ada serikat buruh. Yang kedua, karena saya sudah bayar COS, maka kalau ada keluarga saya yang sakit atau apa harus diantar jemput ke rumah sakit. Kalau enggak ngambek. Ya betul. Gitu kan gitu. Kok tahu sih? Ayo dong. Gitu ya. Nah, itu menurut saya yang kita harus bekerja keras mengendalikan serikat buruh ke fungsinya. Marwahnya lah ya. Marwahnya. Pengorganisasian, pendidikan, edukasi, mengorganisir. Nah, itu yang mungkin saat ini sulit dilakukan oleh serikat buruh. Tapi mau nggak mau sekarang ini kita harus paksa untuk seperti itu. Gitu. Oke. Itu kan tadi misalnya mengenai organisasi serikat ya. Lalu kondisi buruh kita sendiri bagaimana saat ini? Saya lihat juga ya, awal-awal di tahun sebelum di 2023, kebanyakan itu malah demen TikTok. Ya kan? Nah, setelah itu banyak lagi dia karena kan terdegradasi karena melihat perkembangan organisasi yang kemudian banyak penolakan terhadap regulasi. Mereka akhirnya melihat ikut demo tapi begini-begini aja. Ya, ikut aksi dispensasi, bahkan gua nggak dispensasi mau rela potong gaji, tapi akhirnya gaji gua naik sedikit juga, nggak signifikan. BBM naik juga kemarin, yang upah nggak naik, BBM malah naik. Akhirnya mereka gimana ya gitu. Jadi melihat organisasi ini tuh seakan-akan, mohon maaf ya, percuma begini pandangan mereka. Nah, untuk
mengembalikan mereka terhadap marwahnya organisasi, mereka bisa bersemangat lagi itu bagaimana? Ataupun kondisi sekarang? Akan ada banyak hal yang membuat buruh sekarang tidak menarik organisasi, tidak tertarik untuk masuk menjadi organisasi gitu. Yang pertama itu tadi sudah disebutkan, serikat buruh itu terlalu kolot banget gitu kan. Itu tuh. Nah, kalau ngomong serikat buruh pasti mikirnya demo, demo gitu. Pokoknya demo gitu, demo upah kita gitu kan. Terus apa namanya itu bikin macet jalan, terus ngeblokade tol. Nah, siapa lu? Perjuangan upah itu buat di atas untuk 1 tahun gitu kan, untuk buruh formal, lalu bikin macet yang itu dampaknya terhadap buruh-buruh yang lain. Ini akan jadi evaluasi bagaimana caranya kita lebih mengembangkan di perjuangan upah lagi, bahwa perjuangan upah lagi bagaimana caranya perjuangan upah itu mendapatkan simpati dari massa luas. Itu maksudku itu ya, agak menyimpang sedikit, nanti kita harus tentang itu. Nah, sekarang gimana caranya serikat ini lebih menarik, karena kan sekarang era-era buruh-buruh yang masuk kerja itu kan buruh-buruh muda, Gen Z gitu ya. Udah kada luar sana. Udah mau habis layar. Gen Z gitu kan, yang mereka lahir di era teknologi, mereka lahir di era TikTok, mereka lahir di era digital, mereka lahir di ketika apa namanya mental health itu jadi ngetren. Zaman saya nggak ngerti tentang itu, sekarang dikit-dikit saya healing gitu ya. Mental kayak gitu kan. Itu kan menjadi tantangan kita di organisasi, bagaimana caranya agar serikat itu lebih tidak terlalu kalau tidak terlalu batak-batak katanya gitu kalau serikat itu. Nah, bagaimana caranya kan seperti itu ya, mau nggak mau kan sebenarnya kita harus mulai membuka diri sekarang serikat. Kalau dulu mungkin serikat anti mengorganisir atau nyari anggota yang kontrak. Di era kontrak sekarang, di era undang-undang cipta kerja, di mana hubungan kerja itu adalah kontrak dan outsourcing, maka mau nggak mau kita akan masuk ke sana. Kalau kita nggak mau, kita akan habis anggota kita. Tapi agak sulit mungkin. Maka pengorganisasiannya kita harus evaluasi, apakah pengorganisasian kayak dulu itu masih relevan nggak untuk saat ini. Nah, ini juga hal penting nih. Saya juga karena Teko udah menyinggung ke arah itu, jadi saya jadi penasaran. Kalau seandainya kontrak, kita rekrut organisasi, otomatis kan dia bisa terancam kontraknya. Nah, tidak kalah penting, yang magang bagaimana kita merekrut? Karena melihat kondisi sekarang, banyak kan yang magang. Itu kan mungkin suatu potensi lah ya untuk organisasi. Tapi untuk kita bisa merekrut mereka dan mereka bisa menjadi anggota organisasi, bagaimana? Ya, kan itu yang tadi saya bilang. Maka kita organisasi mulai harus memikirkan model-model pengorganisasian yang baru. Gitu kan. Mungkin kalau selama ini organisasi serikat buruh itu adalah level publik, dia yang bekerja. Dia yang tidak bekerja sudah tidak lagi. Saya kerja di pabrik A, saya anggota serikat, lalu saya di PHK, saya sudah tidak lagi menjadi anggota serikat. Nah, ya kan? Betul. Nah, mungkin kan itu serikat buruh bisa berinovasi. Kalau hari ini saya kerja saya kerja di PT A, saya jadi anggota serikat B. Lalu saya putus kontrak, saya kerja di PTC. Saya masih tetap menjadi anggota ini. Mungkin kan itu kita bisa pikirkan. Iya, oke. Gitu. Tapi apakah tidak terbentuk dengan regulasi? Kalau Undang-Undang 21 tidak, tapi kan itu anggaran dasar. Kan bagaimana kita merubah anggaran dasarnya? Ada salah satu serikat yang mereka merekrut anggotanya individu. Kan selama ini kan serikat buruh itu kan gitu. Nah, mungkin itu perlu diobrolkan di levelan serikatnya. Kalau yang mau berserikat ya. Lalu yang kedua, jadi ketika merekrut buruh yang kontrak ataupun itu, yang pertama kita harus memberitahu sama mereka norma-norma, aturan-aturan, dan bagaimana mendidik mereka agar mereka bisa mengadvokasi dirinya sendiri dulu. Karena dia kontrak gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau ini maaf ya, kalau terkait iuran bagaimana? Kalau iuran ya mau nggak mau memang harus jalan ya. Iya. Karena itu salah satu nadinya gitu. Nah, kan iurannya besar banget gitu kan. Kan tadi balik lagi ke multi union gitu kan.
iuran kan jadi salah satu daya tawar. Jangan masuk serikat sana, iurannya gede, mendingan surat kaya aja cuma 10.000, nggak bayar juga nggak apa-apa. Iya sih, tapi kan itu kadang ada serikat yang saya segan menaikkan iuran, takut anggotanya itu kita akan ngomong ayam dulu atau telur dulu kan. Pelayanan, saya yakin sekali anggota itu kan paham kalau kita secara organisasi sudah melakukan kerja-kerja organisasi dengan baik, gitu, mau berapapun pasti akan mau membayar kalau kinerja kita gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, ke Gen Z, bagaimana serikat ini? Ini saya tertarik gitu kan, karena generasi TikTok sekarang kan, TikTok kan sekarang sudah jadi satu, jadi ngomongnya kemana-mana tapi TikTok kan sekarang sudah jadi satu media yang semua nenek-nenek, nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil. Dan itu kan jadi, menurut saya itu media yang paling efektif untuk melakukan propaganda, ya, betul. Gitu. Nah, kan mau nggak mau sekarang serikat, kalau selama ini kita pakai selebaran atau selama ini serikat menggunakan itu sebagai media untuk membangun kesadaran. Saya ingat sekali sekarang banyak sekali kasus-kasus yang naik itu dari TikTok dulu. Ya kan? Ya kan? Nah, maka kan kita media itu yang bisa kita gunakan untuk melawan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pengusaha-pengusaha seperti itu. Jadi dalam kata lain, serikat buruh harus terbuka dengan teknologi. Kita juga ya, silakan. Oh iya, TikToknya apa nanti saya ikutnya? Oh gitu, saya belum follow, nanti saya follow. Begitu. Oke. Terakhir kali ya. Pemerintahan sekarang kan mau lengser dengan digantikan yang baru. Tapi ada bedanya nggak sih? Kalau seakan-akan kayaknya sama nih. Ya, maaf ya. Iya, sama aja. Sama ya. Sama. Kalau buat saya bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Apalagi basicnya kita nggak lupa riwayatnya beliau itu yang militer, ada kasus-kasus penghilangan segala macam itu. Obrolan pertama kali, karena saya di Aliansi P2RI juga, waktu pertama kali ada diskusi, kami ada obrolan sekre namanya. Yang pertama kali kami diskusi adalah bagaimana gerakan serikat buruh di bawah rezim Prabowo. Ada ketakutan di kawan-kawan kita tidak akan bisa berekspresi. Kita tidak akan bisa masa lalu gitu. Itu mungkin saja gitu. Maka kita harus siap dengan itu. Tapi menjadi satu kritikan buat kita juga sekarang ini adalah sekarang pun kita bebas untuk melakukan diskusi-diskusi yang lain-lain. Apakah serikat buruh menggunakan kebebasan itu untuk melakukan diskusi, untuk melakukan nah itu gitu kan. Maka menurutku sih rezim nanti tidak akan, buat saya tidak lebih baik dari rezim yang sekarang, karena kan meneruskan. Karena kan yang tadinya rival jadi mitra. Dan sudah jelas kan di sana meneruskan. Kenaikan PPN nanti jadi 12% kan meneruskan dari kebijakan yang sekarang. Baru dengar juga nih rasio utang mau ditambahin. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Utang semakin nambah, maka pajak-pajak akan semakin dinaikkan, subsidi-subsidi akan dicabut, rupiah melemah. Rupiah semakin melemah. 1.400 saya terakhir lihat. Terus kita apa? Kita dapat apa ini? Ya, maka ya mungkin ya Allah, yuk kita balik lagi deh diskusi-diskusi, ramekan lagi sekre-sekre dengan diskusi-diskusi dengan ya mau nggak mau ini menjadi satu PR besar buat kita, buat pimpinan-pimpinan serikat buruh, bagaimana caranya membangunkan kembali anggota, bangun kesadarannya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, baik di era Jokowi maupun di era Prabowo. Tapi katanya ekonomi naik. Utang naik. Lapangan pekerjaan banyak ya. Sudah direkrut dong 3 orang anaknya presiden. Untuk pekerjaan Allah itu bukti kok. MK dan MA ya. Yang baru kan MA kemarin.
Ya, itu. lapangan pekerjaan jadi menteri dari mantan presiden. Anaknya presiden dapat juga. Jadi Dan mau lu jadi anak presiden. Enak. bahaya itu. Mungkin karena kita mungkin di P2R yang kita ngobrol lagi ya. Ya, P2R, oke, ya. sip. Mungkin kalau nanti ada diskusi nanti kita ngobrol lagi. Boleh, boleh. Nah, ini mungkin yang terakhir deh. Saya minta pesan untuk kawan-kawan yang belum berserikat. Kawan-kawan untuk yang belum berserikat, kalau saya akan bilang serendah-rendahnya iman orang-orang atau buruh yang dapatkan upah itu adalah berserikat. Karena bagaimanapun juga serikat itu akan menjadi pelindung untuk kawan-kawan di pekerjaan minimal. Gitu. Terima kasih banyak Tengok. Sama-sama. Kita nggak mau waktu istirahatnya hari libur ya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa santai. ya. Tapi nanti lain kali kita boleh ngobrol lagi kali ya. Boleh, Topik lain. boleh. Kayaknya sekarang yang virtual itu enak diobrolin. Betul. Saya senang sekali diundang. Oke, terima kasih. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam perjuangan.